ada ilusi yang similar, yang berkaitan ya, antara ilusi Presiden Prabowo dengan ilusi yang ditebarkan melalui drama-drama Cina terutama ya, yang dulur-dulur, kawan-kawan sekalian, wilujeng wayah kieu ya. Saat ini saya suka nonton beberapa drama dari Cina ya, baik yang melalui video atau membaca beberapa dramanya. Ada yang bagus, mengajarkan imajinasi, tapi ada yang membahayakan, yaitu imajinasi dan ilusi. Ilusi yang berlebih, menganggap persoalan itu gampang, dan itu persis seperti juga halnya Presiden Prabowo. Saya lihat dari beberapa ucapan-ucapannya yang menyebar di kanal-kanal berita video, itu menganggap gampang, berilusi. Misalnya ketika Iran mematok harga untuk Selat Hormuz, Pak Prabowo dengan enteng mengatakan Iran hanya pegang 5% perdagangan dunia melalui Selat Hormuz itu. Sedangkan Indonesia dengan luas lautnya itu mencapai 70%. Barangkali secara kuantitas itu benar, tetapi Pak Prabowo tidak memeriksa bahwa dengan luas lautnya Indonesia, yang diuntungkan malah Singapura, negeri yang kecil itu, yang berhasil mematok banyak hal ya. Untuk pendapatan laut itu Indonesia hanya mendapat 5%, Singapura mencapai 70%. Nah, ini ilusi. Ilusi ini bila tidak dikritisi, bila tidak ditanggapi dan menjadi seolah-olah keyakinan dari yang menyimak tanpa memeriksa kebenarannya, tanpa mengoreksi kebenarannya, itu bahaya. Bahaya, akan melahirkan masyarakat yang syarat dengan ilusi, dengan mimpi. Nah, ini juga diperkuat oleh dongeng-dongeng dari Cina ya, drama-drama dari Cina tentang orang-orang hebat yang menyamar menjadi kelas bawah ya, CEO menyamar menjadi tukang pulung sampah, dan seolah-olah menjadi CEO itu gampang, bisa tinggal disulap tanpa berpikir bagaimana proses menjadi CEO itu. Butuh pendidikan yang serius, butuh kecerdasan akal, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Nah, putri saya kelas 3 SMA saat ini suka berkumpul dengan teman-temannya kan ya, teman-teman sekolahnya itu kumpulnya di tempat saya. Nah, itu obrolan-obrolannya salah satunya itu sambil canda-canda ya. Aku sih pengen dapat CEO nanti gitu. Itu kan di drama-drama Cina itu memang lucu ya. CEO kemudian memacari dan menikahi seorang perempuan yang tidak jelas asal usulnya dan lain sebagainya. Nah, di sini para kritisi, para sastrawan, para budayawan juga mesti melihat ini sebagai fenomena ini ya, fenomena ilusi ini sebagai racun. Lama-lama bisa meracuni dan melahirkan hal-hal yang buruk untuk bangsa kita. Saya lihat pemerintah ini, beberapa pejabat tinggi sudah banyak yang berilusi ya, kepala BGN, kemudian Menteri ESDM, Menteri HAM yang akan merebut Dewan Keamanan PBB, maaf bukan Dewan Keamanan, Dewan HAM PBB katanya kan akan direbut oleh Kementerian HAM kita. Ini kan ilusi dan jadi bahan olok-olok, jadi bahan tertawaan. Bahasa merebut itu kan artinya ekspansi. Bagaimana mungkin kita bisa ekspansi ya, jangankan melawan PBB gitu kan, bahkan mau menjadi penengah antara perang Iran, pihak Iran dengan Amerika dan Israel saja, oleh Iran ditolak kita itu, ditolak, dan Iran lebih percaya kepada Pakistan. Nah, tapi sementara
Pak Prabowo dengan ilusinya itu sesumbar akan menjadi penengah. Bagaimana bisa percaya pihak Iran ya? Karena Pak Prabowo tanpa persetujuan DPR masuk menjadi anggota BOP dan dampaknya banyak. Salah satunya kedaulatan Republik ya. Amerika meminta pesawat terbang mereka, pesawat tempur melintasi Indonesia itu dibebaskan tanpa izin. Ini kan artinya sudah diinjak-injak. Nah, mari kita kritisi ini. Tujuannya tidak tidak apa menjelek-jelekan pemerintah atau apa, tapi melihat kenyataan, melihat logika secara akal waras. Ya. Sayang sekali kalau pemerintah tidak bisa menerima kritik. Artinya itu mereka sudah tidak beragama. Kenapa? Karena orang beragama itu akan mendahulukan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan kasih dan sayang dan mau mendengarkan. Kalau orang sudah tidak mau mendengarkan, itu kan raja-raja terdahulu dicontohkan. Fir'aun misalnya, Namrud, dan sejenis raja-raja yang buruk perilaku digosipkan dalam kitab suci, dalam Quran, adalah orang-orang yang memang mengingkari Tuhan. Kalau sudah mengingkari Tuhan, menyemai Tuhan, itu kan sudah tidak beragama. Walaupun dia titelnya mungkin haji, mungkin kiai, atau apapun ya. Mari kita kritisi bersama-sama. Hatur nuhun dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.